adanya proses pengadaan barang jasa ini, kita mendapatkan barang jasa yang kualitasnya terjaga, terjamin, efektif dan efisien terhadap waktu dan biayanya, Bapak. Identifikasi organisasinya, Bapak. 2, jenis barang dan jasanya. 3 adalah metode pemilihan penyediaannya. Yang 4 adalah persyaratannya. Yang kelima terkait jadwal pelaksanaan, Bapak. Dengan pengurangan penawaran ini tidak meninggalkan kualitas yang kita ajukan. Dalam dokumen kontrak ini kita tahu apa saja yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengadaan barang dan jasa. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah konsultan dari perencanaan pengadaan barang dan jasa dan beliau adalah kebetulan dari CV MCU Kota Malang. Bagian ini kita akan ngobrolin bagaimana sih merancang dokumen proses pengadaan barang dan jasa. Apa sih tujuan dokumen pengadaan barang dan jasa itu? Yang tentunya juga lebih ke akuntabilitasnya, transparansinya, dan penggunaan efektif dan efisien terhadap waktu dan biayanya, Bapak, seperti itu. Nah, seringkali kita jumpai ya, mungkin Bapak Zaki pasti pernah mengalami istilahnya kegagalan tender. Nah, kegagalan tender pastinya kan kita kecewa. Misalnya kita sebagai seorang penyedia, kita ingin memenangkan suatu tender atau kita memenangkan suatu kegiatan. Nah, itu kan pasti ada kendala ya. Kendala ataupun hambatan atau mungkin hal-hal yang sebenarnya itu bersifat sepele tapi itu menyebabkan gagal tender. Kira-kira sebaiknya yang perlu diperhatikan apa sih ketika kita akan memasukkan kita akan mengikuti sebuah pengadaan barang jasa itu? Mungkin bisa diceritakan atau bisa memberikan tips kepada sobat pengadaan supaya kita misalnya yang pemula ini bisa memenangkan tender tadi sesuai dengan perpres gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Jadi begini Pak, mungkin kalau gagal tender ya, katakan gagal tender itu mungkin kita sering ya? Mengalami gagal tender. Karena begini, kenapa kita gagal tender kan pastinya dari pihak penyedia atau pihak yang membutuhkan jasa kita itu pasti menginginkan adanya kualitas yang tinggi seperti itu. Yang berkualitas seperti itu, Pak. Jadi juga yang ikut tender ini atau penyedianya itu pasti membutuhkan banyak seperti itu, Pak. Yang ikut seperti itu. Jadi yang pertama kita harus mengevaluasi dulu, melihat atau mempelajari kira-kira dokumen atau dokumen yang dikualifikasi seperti apa. Itu dipelajari di mana? Di kerangka acuannya ya? Biasanya kita kan tahapannya kan sudah ada, Bapak. Biasanya tahapan kerangka acuan itu tidak keluar dulu, Pak, di awal. Akan tapi nanti setelah kita lolos ke tahapan pertama, kita kan biasanya kan tahapannya itu pertamanya kan kita lihat dari kita ngajukan dulu pengalaman perusahaan. Kalau itu prosesnya lolos, KAK akan muncul, Pak. Berarti pengalaman perusahaan diajukan dulu. Ya, seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan? Nah, ketika sudah lolos nantinya KAK akan muncul nantinya, Pak. Bisa di-download. Di sana kita bisa lihat tenaga ahli yang dibutuhkan apa saja, pengalamannya apa dan sebagainya. Nantinya di situ kita pelajari, kita gunakan tenaga ahli yang apa nantinya untuk pelaksanaan ini. Yang terutama yang pastinya yang kompeten, Pak, yang sesuai dengan tenaga ahli, mungkin S1, S2 dan berpengalaman di bidang sejenisnya seperti itu. Yang kedua, kita buat usteknya, Pak, metodologinya. Ustek itu apa, Pak? Usulan teknis seperti itu nantinya. Usulan teknisnya kan kita nanti upload di dokumen penawarannya. Di sana dari ustek ini kan kita bisa lihat nantinya semisal kita menangkan kegiatan ini atau biasanya kan kita ke konsultan, Bapak, kajian seperti itu. Apakah metodologi ini bisa sesuai awalnya sesuai KAK dan kita apakah ada nantinya dari kita inovasinya. Yang terpenting berarti inovasinya itu yang inovasinya, seperti itu. Itu mungkin salah satu tipsnya. Yang kedua itu terkait setelah ustek atau metodologinya kita susun, kita akan menawar kan pasti lebih ke harganya, Pak, seperti itu. Dari anggarannya itu. Dari anggarannya.
apakah kita yang tawarkan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, dan kualitasnya mungkin dengan pengurangan penawaran ini tidak meninggalkan kualitas yang kita ajukan, seperti itu Bapak. Oh, berarti itu nanti semua penyedia itu misalnya yang sistem tender itu lewat LPSE ya supaya transparan ya? Benar. Berarti Seperti bisa dari khalayak umum atau masyarakat itu bisa mengetahui, oh sekarang apa ya kegiatan di misalnya di daerah A itu bisa mengikuti ya? Benar Bapak. Jadi istilahnya lebih transparan, terus tidak ada istilahnya titipan. Praktik korupsi itu ya? Ya benar, seperti itu Pak. Berarti bisa semua siapa aja bisa mengakses ke LPS itu ya? Benar. Lembaga pengadaan sistem elektronik itu ya? Oke. Tapi bisa mengakses, tapi untuk mendaftarnya harus sesuai dengan persyaratan. Ya seperti SPU-nya harus sesuai, tenaga ahlinya dan sebagainya Bapak. Oh, Pak Zaki, informasi dasar apa yang harus disertakan dalam dokumen proses pengadaan barang dan jasa itu? Dokumen-dokumen yang harus dimasukkan, yang pertama kita harus mengetahui identifikasi organisasinya Bapak, seperti itu. Yang kedua terkait jenis barang dan jasanya, berupa apa, seperti itu Pak. Yang ketiga adalah metode pemilihan penyediaannya. Terus yang keempat adalah persyaratannya, nantinya apa saja atau kualifikasinya apa saja. Terus yang kelima terkait jadwal pelaksanaan Bapak. Ya, tentunya pasti ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya seperti. Jangan sampai melebihi ya. Benar Bapak, seperti itu. Ketika kita sudah melalui proses pengadaan ya, mulai dari perencanaan sampai akhir, tentunya kita akan sampai ke dokumen kontrak. Nah, sahabat pengadaan ini di sini ingin tahu apa sih dokumen kontrak itu sebenarnya? Apakah hanya berupa dokumen biasa atau yang seperti apa kira-kira? Ya Bapak. Ya mungkin saya akan terangkan terkait dokumen kontrak itu Pak. Dokumen kontrak adalah suatu dokumen di mana isinya itu kesepakatan antara dua pihak, yaitu penyedia dan pemberi barang dan jasa, seperti itu Pak. Atau pengguna ya, pengguna barang dan jasa. Di sana terdapat mengikat dasar hukumnya dalam pelaksanaan kegiatan barang dan jasa Bapak. Berarti harus kita sebagai penyedia ataupun sebagai yang mempunyai anggaran harus mempunyai dokumen kontrak itu supaya legal ya? Iya benar Bapak. Kira-kira kenapa sih, tujuannya apa sih kok dibikin dokumen kontrak itu? Tujuan dari adanya pengadaan dokumen kontrak yang pertama melindungi dua pihak Bapak. Yang pihak pengguna, pihak pemberi jasa, seperti itu. Yang kedua adalah dalam dokumen kontrak ini kita tahu apa saja yang kita kerjakan, seperti itu. Kewajiban haknya, seperti itu. Yang ketiga adalah jika terjadi sengketa atau terjadi force majeure-nya, nantinya itu sudah dituangkan dalam dokumen kontrak. Jadi dengan adanya dokumen kontrak ini, waktu ada sengketa kita lebih ada pegangan, seperti itu Bapak. Ya, berarti supaya antara kedua belah pihak merasa nyaman ya jika terjadi sesuatu seperti itu Pak Zaki ya. Baiklah sahabat pengadaan, itulah tadi penjelasan dari Bapak Zaki yang sangat super sekali terkait kita belajar ngobrolin terkait pengadaan barang jasa, mulai dari tadi di awal kita bagaimana proses pengadaan barang dan jasa, bagaimana kita metodenya seperti apa, kemudian bagaimana ketika perbedaan antara penyedia dan swakelola, sampai dengan tadi tipsnya ya dari Bapak Zaki ketika terjadi kegagalan kontrak, hal-hal atau yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa menjadi atau pemenang dalam kegiatan A. Demikianlah obrolan kita dengan Bapak Zaki terkait pengadaan barang dan jasa. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat pengadaan. Terima kasih untuk Bapak Zaki telah hadir. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Salam pengadaan.